Halo, saatnya sejarah Indonesia ya. Ya, ini ada gambar. Ini kira-kira kalian masuk suku yang mana ini? Apakah kalian suku yang kulit kuning, suku yang kulit sawo matang, atau suku yang kulit hitam? Nah, hari ini kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kira-kira nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari mana saja ya? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada teori Yunan yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok bagian selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan fisik, temuan benda bersejarah berupa kapak tua yang mirip dengan yang ada di Yunan, serta adanya kebudayaan megalitikum. Nah, teori ini didukung oleh Moh Ali. Nah, selain Moh Ali juga ada R.H. Golden yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Selain itu juga bangsa Indonesia berasal dari masa Neo-Mesolitikum dari daerah Yunan. Nah, ini adalah persebarannya ya. Dari daerah Yunan kemudian sampai ke daerah Indonesia. Ini adalah gambar dari Moh Ali juga. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah teori Nusantara yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari bangsa Indonesia sendiri karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Hal ini didasarkan pada penelitian berupa bahasa dan budaya, yaitu bahasa Melayu memang mirip dengan bahasa Champa, tetapi hanya kebetulan saja. Nah, bahasa Melayu ini ada perbedaan dengan bahasa Austronesia yang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa di Asia Tengah. Ini ya, nah ini adalah selanjutnya adalah teori out of Africa yang menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika. Hal ini didasarkan dari penelitian rekam jejak DNA. Nah, jalurnya melalui jalur lembah Sungai Nil atau Laut Merah kemudian hingga sampai di Indonesia. Nah, teori out of Africa ini pendukungnya adalah Max Ingman yang menyatakan bahwa manusia modern berasal dari Afrika, kemudian tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen manusia purba, jadi murni manusia yang berasal dari Afrika, kurang lebih 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu melakukan migrasi. Nah, ini adalah peta ilustrasi migrasi bangsa Afrika dalam teori out of Africa. Selanjutnya adalah teori out of Taiwan yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini bukan berasal dari Cina atau lainnya, tetapi berasal dari daerah Taiwan. Hal ini didasarkan pada penelitian rumpun bahasa. Melalui pendekatan linguistik didapatkan bahwa seluruh bahasa yang dipakai di Indonesia memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun bahasa Austronesia. Nah, kesamaan tersebut terjadi karena penduduk Formosa sekitar 6.000 tahun lalu melakukan migrasi hingga ke Indonesia. Nah, ini adalah pendukungnya adalah Peter Bellwood dan juga Harry Truman Simanjuntak di Indonesia. Ini adalah peta persebarannya ya dari Taiwan hingga ke Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang migrasi ras hingga ke Indonesia. Kira-kira ada ras apa aja ya yang sampai ke Indonesia ini? Nah, yang pertama adalah ras melanosoid. Nah, ras melanosoid atau ras Papua Melanesiaid atau ras Negroid merupakan bangsa yang berasal dari Teluk Tonkin atau Bakson Huabin di Vietnam Utara. Dibuktikan dengan kapak pebble atau kapak pendek yang juga ditemukan di daerah Bakson Huabin. Sama ya kapaknya ya. Di situ cirinya berkulit hitam, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar dan juga hidung bancung. Ciri kehidupan digolongkan pada budaya Mesolitikum, hidup seminomaden dalam kelompok kecil, berburu dan mengumpulkan makanan, serta sudah mengenal api dengan cara pembuatannya serta sistem perladangan. Kebanyakan bangsa-bangsa ini keturunannya adalah suku-suku di daerah Papua ya, seperti ini. Nah, nih kulitnya hitam ya, suku-suku di daerah Papua, keturunan ras Melanesia atau ras Negroid atau Melanosoid. Kemudian selanjutnya adalah migrasi ras Proto-Melayu atau Melayu tua.
termasuk ras Mongoloid berasal dari Yunan, lembah Sungai Yangtze, Tiongkok Selatan. Diperkirakan bermigrasi ke Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi. Nah, hal ini dijelaskan oleh Kuncoro Ningrat bahwa Proto Melayu ini melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan juga jalur timur. Kalau jalur barat melalui Malaya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Sekarang adalah keturunan dari suku Nias, Batak, Kubu, Dayak, dan Sasak. Sedangkan jalur timur melalui Taiwan hingga ke Maluku, Papua, dan Australia. Sekarang adalah di Indonesia ini sukunya suku Toraja di Sulawesi Selatan ini. Nah, kira-kira kamu masuk yang suku ini atau suku yang tadi nih? Silahkan ya. Nah, ini adalah peta persebarannya. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki kulit kuning hingga sawo matang, rambutnya lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung yang sedang. Ini ya, biasanya cantik-cantik ya orang-orang di Kalimantan. Kemudian yaitu migrasi ras Deutero Melayu atau Melayu Muda, merupakan bangsa Proto Melayu dan bangsa Arya. Ini percampuran Proto Melayu dan bangsa Arya ya. Kemudian bangsa ini telah mengenal alat dari logam. Misalnya bisa membuat kapak corong, nekara, dan juga bejana perunggu. Atau disebut sebagai kebudayaan Dongsong, kebudayaan membuat alat-alat dari logam. Ciri fisiknya, warna kulit antara kuning langsat dan juga coklat hitam, warna rambut antara coklat dan hitam, serta bentuk rambut antara lurus dan keriting. Nih ya, tingginya sekitar 135 sampai 180 cm. Nah, ini adalah beberapa suku keturunan dari bangsa Deutero Melayu ini, antara lain suku Bugis, suku Aceh dan Minangkabau, serta suku Jawa dan juga suku Bali. Ya, ini ya persebarannya yang dilingkarin biru ini. Nah, ini suku-sukunya. Nah, kira-kira dari semua itu kamu masuk suku yang mana nih? Nah, mungkin cukup sekian dulu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.